Ustadz, saya mau bertanya bagaimana jika yang menyebabkan luka kita itu adalah ayah kita sendiri? Karena dulu ketika selesai sholat maghrib, ibu saya pernah memeluk saya dengan adik saya. Lalu berkata, mungkin semua ujian hidup Allah kasih ke mama biar anak-anak mama hidupnya bahagia. Jadi biar semuanya mama yang rasakan. Tapi dengan kekurangan saya sebagai manusia, saya justru mengubah luka dari ibu saya sebagai dendam kepada ayah saya. Saya tidak pernah mengunjungi ayah saya. Tapi ketika saya mengunjungi ayah saya tetap kasihan. Tapi saya tahan tidak menemui ayah saya sebulan, 2 bulan. Tapi orang sekitar saya selalu menyebut bahwa kok bisa ada anak yang tega dengan ayahnya tanpa tahu cerita saya. Cukup itu saja sepertinya Ustadz. Terima kasih. Izin, ayah masih ada berarti? Masih ada. Tapi dengan ibu sudah pisah? Ya, sejak saya sekolah dasar. Baik, kakak sudah berapa lama nggak ketemu sama ayah? Kalau ayah saya baru menemui saya Ustadz karena perlu uang. Ayah saya hanya menemui saya ketika ada maunya. Tidak, bahkan mengunjungi saya bukan untuk menemui cucunya, bukan untuk menemui anaknya. Saya bilang nggak ada uang Pak. Terus kamu bisa ngutang. Jadi bagaimana apakah saya anak yang durhaka kalau saya mengubah luka saya justru menjadi dendam kepada ayah saya? Ada nggak kenangan manis waktu kecil yang kakak masih ingat bersama ayah? Gak ada. Jika ayah menyaksikan video ini, apa yang ingin kakak sampaikan sama ayah? Mungkin saya cuma mau gak tahu Pak Ustadz. Sepertinya saya sudah terlalu sakit. Tapi saya berusaha memaafkan ayah saya. Bagaimanapun saya ada karena beliau. Tapi untuk terlihat baik-baik saja itu sepertinya susah. Karena saya menyaksikan ibu saya mati-matian berjuang demi saya dan adik saya. Sampai saya berhasil lulus S1 berkat usaha ibu saya. Sendirian bekerja di hutan. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Ada yang mau disampaikan sama ayah? Mau bilang apa? Silahkan. Saya cuma mau ayah saya meminta maaf kepada ibu saya. Karena yang terluka adalah ibu saya. Dan luka ibu saya jadi luka juga untuk anak-anaknya. Sebenarnya ayah saya tidak pernah menyakiti anak-anaknya. Tapi ayah saya sangat menyakiti ibu saya. Ibu saya hidup dengan penuh luka, tapi beliau tidak pernah menunjukkannya kepada anak-anaknya Pak Ustadz. Kadang saya merasa hidup saya enak, tapi di atas penderitaan ibu saya. Ibu sekarang usia berapa tahun? Ibunya saya usianya sudah 45 tahun. Masih muda? Iya, masih muda. Sehat ibu? Alhamdulillah. Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman kuatkan.
Satu, luka yang disebabkan orang tua terhadap anaknya adalah luka yang akan mengantarkan trauma untuk masa depan anaknya. Cinta pertama anak perempuan itu harusnya siapa? Ayah. Maka jangan kaget jika seorang ayah tidak bisa hadir dengan cinta terhadap anak perempuannya, maka luka itu akan terus dibawa. Bahkan yang terjadi dikhawatirkan si anak perempuan ini tidak percaya lagi dengan yang namanya laki-laki, karena hilang kepercayaannya kepada sosok yang bernama laki-laki itu. Maka pesan pertama bagi semua para ayah, ingat, sesibuk apapun kita, usahakan punya waktu untuk menjadi ayah yang baik terhadap anak kita, apalagi anak perempuan. Karena dia akan merasa disayang, dilindungi, dijaga, dicintai kalau ayahnya hadir dalam hidupnya. Yang kedua, kakak memang sulit, tapi AA mau berharap sama kakak, siapkan ruang di hati untuk memaafkan sesakit apapun kesalahan yang pernah ayah lakukan. Karena bagaimanapun di tubuhmu ada darah ayahmu, di namamu ada bintinya terhadap ayahmu. Ingat, kalau mau benci, benci kelakuannya, jangan benci orangnya. Kalau mau benci, benci dosanya, jangan benci orangnya. Maka nanti ada doa-doa yang bisa kakak panjatkan agar ayah berubah. Dan menurut AA, kalimat yang tadi sampaikan sama ayah. Ayah, aku hanya mau ayah minta maaf sama mama. Itu bilang, jangan dibiarin. Dan ingat ya, walaupun beliau orang tua kita, kalau salah boleh gak kita ingetin? Boleh. Tapi memang tantangannya biasanya menasehati yang paling sulit adalah menasehati orang yang ada di atas kita. Betul? Maka bagaimana caranya? Pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang tua kita. Kakak doakan terus ayah. Kita gak pernah tahu, mungkin rasa sakit mamahmu yang menjadikan kamu besar seperti ini hidupnya, rezekinya, takdirnya. Karena biasanya dibalik seseorang yang pernah diberatkan, maka itulah sebab kenapa orang itu dibesarkan. Salam buat mama yang hebat itu. Kuat, semangat. Semoga mama panjang umur, sehat selalu. Dan kepada ayah beliau yang menyaksikan video ini, hari ini ada putrimu yang bicara di depan Ahilman. Beliau hanya minta bapak minta maaf sama mama. Ingat ya, mungkin rumah tanggamu selesai, betul? Mungkin sebagai suami istri kamu gagal, tapi sebagai ayah dan ibu tidak boleh gagal. Dan setidaknya belajar minta maaf dan memaafkan. Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Sudiani. Saya seorang mualaf, Pak Ustadz. Untuk nama muslim saya Balkis Flo Al-Kiari. Jadi saya tetap dipanggil Ari, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, saya mau cerita tentang luka saya yang sampai saat ini masih belum bisa saya sembuhkan, Pak Ustadz. Saya menikah dengan mantan suami saya dan ikut memeluk agamanya Islam. Yang dari awal, saya mohon maaf, saya adalah Hindu. Selama 5 tahun saya menikah, Pak Ustadz, saya selalu mendapatkan perilakuan yang buruk. Seringkali saya diselingkuhi. Seringkali saya diperlakukan yang bisa disebut dengan KDRT, Pak Ustadz.
seringkali cacian, hinaan yang dia lontarkan kepada saya, anak saya, bahkan anak kandungnya sendiri, bahkan orang tua saya yang non-muslim, Pak Ustadz. Terakhir kejadian di tanggal 26 Oktober 2024, Pak Ustadz, adalah hari di mana saya mengambil keputusan terbesar dalam hidup saya. Saya diperlakukan atau di KDRT yang bisa dibilang, jika saya tidak hentikan itu mungkin hanya tinggal nama yang tertinggal. Banyak perilakuan buruk, Pak Ustadz, yang saya dilakukan. Bahkan dicekik sampai tidak sentuh dengan lantai, Pak Ustadz. Bahkan saya pun bekerja membantu dapur. Saya sebagai sales. Bahkan sampai bisa dibilang melebihi dari hal yang kewajiban yang harus dia lakukan. Di tanggal 26 Oktober 2024 saya mengambil keputusan terbesar. Saya menceraikan atau menggugat cerai mantan suami saya. Bukan hanya itu, Pak Ustadz. Atas 5 tahun kami bersama, perilaku sikap, diselingkuhi, KDRT, kekerasan, dan banyak lainnya, saya juga melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke Polres. Dia udah menjalani hukumannya, kami sudah bercerai. Dia menjalani hukuman sekitar 1,3 tahun penjara. Yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz, jujur, sampai saat ini saya sakit. Saya mengorbankan keyakinan saya yang dari lahir untuk laki-laki yang hanya ingin memanfaatkan saya untuk mendapatkan semua harta dari jerih payah saya sendiri. Setiap saya melihat orang tua saya, Pak Ustadz, saya gak bisa, Pak Ustadz, selalu nangis. Dan lebih hebatnya lagi, walaupun kami sudah bercerai, kedua orang tua saya masih membukakan pintu sebesar-besarnya ke rumahnya, Pak Ustadz. Saat ini saya tinggal bersama orang tua saya atau mbah saya yang non-muslim. Dan di sana, di perkarangan rumah, hanya saya dan anak saya saja yang Islam. Cuma Pak Ustadz, setiap malam hari saya insomnia, tidak bisa tidur. Dan setiap saya mengingat kejadian KDRT yang terakhir kali, Pak Ustadz, badan saya bergetar hebat, Pak Ustadz. Kenapa saya orangnya? Kenapa saya yang diperlakukan seperti itu setelah saya memberikan semuanya, Pak Ustadz? Dibilang ikhlas, saya ikhlas menjalani semuanya. Tapi Pak Ustadz, setiap ada pertanyaan dari anak saya yang melihat langsung kejadian kekerasan tersebut, Pak Ustadz, Ma, besok kalau Atta besar, Atta yang akan balas sakit mama, akan pukul bapak. Sakit, Pak Ustadz. Mungkin dari tamu yang ada di sini, mungkin ada yang dari wilayah Ampenan yang mungkin kenal saya. Bahkan sakit banget, Pak Ustadz. Dan saya benar-benar gak bisa melupakan hal tersebut sampai saat ini, Pak Ustadz. Setiap saya tutup mata, selalu terbayang kejadian tersebut, Pak Ustadz. Mbah, terima kasih
sudah memberi cerita yang luar biasa, hebat, kuat. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk menyemangati beliau. Izin Ahilman menguatkan Mbak dengan beberapa penyampaian, boleh? Baik. Ada 3 poin yang ingin Ahilman sampaikan. 1, Mbak, terima kasih ya sudah mau bertahan sejauh ini. AA nitip, semoga hidayah masih Mbak peluk terus. Hidayah Islam yang Allah titipkan sama Mbak, jaga baik-baik. Mohon maaf kalau kemarin Mbak dilukai oleh suami. Sesungguhnya perilaku suami tidak mencerminkan seorang Islam yang baik. Karena Islam itu secara makna artinya damai, selamat. Maka disebutkan kata Nabi, siapakah orang Islam yang paling baik? Seseorang yang pandai menyelamatkan dengan lisan dan tangannya. Maka mohon maaf, perilaku beliau kemarin, na'udzubillah, itu adalah oknum. Dan Mbak jangan menyimpulkan kalau orang Islam seperti itu. Karena orang Islam yang baik harusnya tidak seperti itu. Bahkan disebutkan kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Maka ini pelajaran, para suami belajar ya menjadi suami yang baik. Kok agak tertekan gitu wajahnya? Karena baiknya seorang suami akan mengantarkan kebaikan untuk seorang istri. Tepuk tangan untuk beliau. Poin yang kedua, Mbak, tidaklah Allah menguji seseorang kecuali Allah tahu pundak dan tubuh orang itu kuat untuk menerimanya. Kalau Mbak bertanya, Ustadz, kenapa harus saya yang diuji dengan ujian seberat itu? Karena Allah tahu Mbak sekuat itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Kenapa Mbak? Mbak kuat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan Mbak harus yakin, Allah tidak mungkin menyiapkan luka pada satu bagian kecuali setelah ini ada kebahagiaan yang sedang Allah pahat dan Allah ukir untuk diberikan kepada Mbak. Mungkin Mbak disakiti oleh suami, tapi percayalah, boleh jadi nanti anak Mbak itu yang bisa mengangkat derajat Mbak dengan segala kebaikannya. Maka pesan AA, Mbak mungkin gagal jadi istri, mungkin rumah tangga kemarin berakhir, tapi ingat, Mbak jangan gagal jadi ibu. Mbak jangan khawatir. Allah membuatkan sare, Allah nggak tidur. Allah tahu, Allah lihat, dan Allah pasti di balik takdir yang pernah membuatmu menangis, maka Allah akan siapkan takdir yang membuatmu tersenyum manis. Terakhir, mau kasih doa, mau? Ada satu doa yang Nabi ajarkan agar kita bisa mendapatkan pengganti dari luka yang pernah kita rasakan. Dia sudah mendapatkan hukuman, Mbak sudah berjalan lagi sekarang, dan ke depan tatap kebaikan. Boleh dibaca doanya, sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang menyakitiku dengan ganti yang lebih baik menurutmu. Amin. Mbak,
titip peluk sayang buat anak-anak di rumah. Mbak kuat. Dan kalau bisa terus sibukkan dengan majelis ilmu. Perempuan harus sibuk dengan ilmu. Kalau perempuan tidak sibuk dengan ilmu, maka perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Betul? Laki-laki harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki gak sibuk dengan ilmu, laki-laki akan sibuk dengan hawa nafsunya. Putri pertama saya meninggal. Nah, setelah kejadian itu saya sampai saat ini saya masih belum plong untuk hati saya untuk berdamai dengan hati itu. Jadi, tiap kali mau pergi kemanapun saya terlalu terngiang-ngiang wajah putri saya gitu. Ya mungkin sakitnya mungkin pada waktu itu saya sempat apa yang diceritakan Ustadz tadi, sakitnya hati itu gitu Ustadz. Sampai saat ini, sampai detik ini saya masih terlalu di otak saya ini masih terngiang-ngiang dengan putri saya. Berapa tahun beliau wafatnya? Umur 12 tahun Ustaz. Anak yang keberapa? Anak pertama. Dari? Putri dari. Bukan, maksudnya dari berapa anak? Oh, satu-satunya atau ada adanya juga? Tiga. Tidak. Tiga. Beliau Iya. anak pertama. Iya. Kenapa kalau boleh tahu sebabnya? Tidak ada sakit Ustadz. Jadi kita pada waktu itu momen lebaran ke Jawa. Nah dan pada waktu itu kita pamit mau balik lagi ke Banjarmasin. Setelah itu dia tiba-tiba meninggal Ustadz. Tanpa ada sakit, tanpa ada sebab, tanpa ada gejala. Nah di situ saya terus terang, kenapa ini anak ini kenapa terus. Sampai saya masih selalu terngiang-ngiang, tiap kali mau kemana-kemana selalu terngiang terus Ustaz. Sulit untuk ingin berusaha untuk melupakan atas momen kejadian itu loh Ustaz. Soalnya tanpa ada sebab, tanpa ada gejala-gejala pun dia tiba-tiba begitu roboh langsung pingsan, bawa ke rumah sakit sudah nggak ada lagi umurnya gitu Ustaz. Apa yang sering Bapak rasakan sekarang setelah putri Bapak wafat? Sampai saat ini masih sakit tapi ingin berusaha sekali berdamai dengan hati gitu Ustaz. Bapak dengan istri ke sini? Iya. Mana istri Bapak kalau boleh tahu? Mana istrinya beliau? Baik. Boleh dikasih mic istrinya biar AA juga mau coba ngobrol dengan istrinya. Izin ya Pak, AA pengen lihat POV istri Bapak seperti apa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana perasaan Ibu dengan wafatnya putri Ibu? Ya gimana ya? Berat sekali sih Ustadz untuk menerima kenyataan. Seperti tidak menerima takdir gitu. Rencananya kan saya mau ngambil tema yang menerima takdir, berhubung sudah habis, jadi saya ambil yang ini. Ibu dengan Bapak siapa yang sampai saat ini masih merasa terpukul dengan meninggalnya putri? Dua-duanya sih Ustaz. Apa yang sering diobrolin di antara kalian terkait putri kalau inget? Ya masa-masa lalu itu Ustaz. Kita kan sudah saya daftarkan di sekolah SMP yang keinginannya dia sebenarnya pengen mondok gitu. Tapi saya di hati itu kadang masih tidak mau jauh dengan anak-anak saya gitu loh Ustaz. Dia pengen mondok sekali gitu dengan kumpul kawan-kawannya gitu. Oke, Ibu kalau Bapak lagi inget sama anak, Ibu suka bilang apa sama Bapak? Ya, Gimana nguatin Bapaknya? Ya kami saling menguatkan aja Ustadz. Cuma yang momennya bikin sakit itu kan habis liburan full. Mau pulang tuh kan lagi kumpul keluarga, kumpul bareng gini. Tiba-tiba jatuh, pingsan terus tarik napas 2 kali hilang. Jadi mau gimana kaget, gak percaya juga ada gitu. Iya. Dan harus dimakamkan itu di sana posisinya, sedangkan kami tinggal di Banjar gitu loh Ustadz. Baik. Bapak, apa yang ingin Bapak doakan untuk putri Bapak yang telah meninggal?
agak tenang di sana gitu Ustaz. Saya di sini selalu, setiap detik saya selalu mendoakan terus Ustaz. Kehilangan anak itu berat. Anak yang kehilangan ayah namanya yatim. Anak yang kehilangan ibu namanya piatu. Anak yang kehilangan ayah ibu namanya yatim piatu. Tapi kenapa orang tua yang kehilangan anak tidak ada namanya? Itu menggambarkan sulitnya merasakan dan tidak bisa disebutkan seperti apa rasa sakitnya saat kehilangan seorang anak. Apalagi ini anak pertama. Saya tahu anak pertama adalah anak yang membersamai dari setiap langkah-langkah kecil kita di awal-awal rumah tangga. Apalagi anak perempuan, bagi bapak tentu sangat kehilangan. Karena biasanya anak perempuan dekat dengan siapa? Ayahnya. Tapi bapak tidak usah berkecil hati. Beliau wafat di usia 12 tahun. Tentu secara catatan amal dan dosa beliau belum ada. Maka saat beliau kembali kepada Allah, beliau sedang menunggu bapak di surga. Anak bapak sedang menunggu bapak dan ibu di surga. Maka bapak sekarang masih punya 2 anak lagi. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Tumbuhkan, besarkan mereka berdua dengan kebaikan. Agar setiap rasa sakit yang bapak rasakan bisa terganti dengan kebaikan 2 anak ini yang masih ada bersama kita. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk bapak. Ada rumus, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Karena rasa memilikimu yang berlebihan itulah yang menjadikan rasa sakitmu semakin dalam saat kamu merasakan kehilangan. Lepaskan, ikhlaskan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.